warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas materi tentang bab 2 kajian pustaka yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rani Dwi Agustin dengan NIM akhir 185, dan rekan-rekan saya yaitu Nabila Insani dengan NIM akhir 186, Mardiatul Latifah dengan NIM akhir 187, Al-Wahyuni Janati dengan NIM akhir 188, dan yang terakhir Fitri Yumaitul Aini dengan NIM akhir 189. Baik, langsung saja masuk kepada materi kami yang pertama, yaitu tentang pengertian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka itu adalah proses mencari, membaca, dan menelaah teori-teori, konsep, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat menyusun dasar teori, menjelaskan hubungan antar variabel, serta menguraikan posisi penelitiannya dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Oleh karena itu, sumber pustaka yang digunakan harus mutakhir, relevan, dan sesuai dengan masalah penelitian yang sedang dikaji. Selanjutnya, fungsi tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam penelitian. Menurut Sanjaya dan Herianto, kajian pustaka membantu memperdalam pengetahuan tentang hubungan antar variabel, mengkaji teori dasar, menemukan metode penelitian, serta memperkaya ide penelitian. Sementara itu, menurut Setiosari, menekankan bahwa kajian pustaka berfungsi untuk membatasi masalah penelitian, menemukan arah baru, menghindari pendekatan yang tidak efektif, hingga mengidentifikasi rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Dengan kata lain, kajian pustaka memperkuat posisi penelitian dalam kerangka ilmiah. Baik, selanjutnya yaitu pentingnya kajian pustaka. Kajian pustaka bukan sekedar pelengkap, tetapi fondasi penelitian. Melalui kajian pustaka, peneliti dapat mengetahui perkembangan teori dan penelitian terdahulu, sehingga menghindari duplikasi. Selain itu, kajian pustaka membantu menemukan research gap, yaitu celah penelitian yang belum terjawab oleh penelitian sebelumnya. Dengan dukungan teori yang kuat, penelitian menjadi lebih terarah, sistematis, dan kredibel. Landasan teori juga berfungsi memperjelas istilah, konsep, variabel, serta hubungan antar variabel dan penelitian. Kaitan judul penelitian dengan kajian pustaka. Judul penelitian merupakan fokus masalah yang akan dikaji, sedangkan kajian pustaka menyediakan dasar teori dan penelitian terdahulu yang relevan. Keduanya saling terkait. Misalnya, jika judul penelitian adalah korelasi metode demonstrasi dengan hasil belajar pendidikan agama Islam, maka kajian pustaka harus memaparkan teori tentang metode demonstrasi, hasil belajar, serta penelitian terdahulu tentang pengaruh metode demonstrasi. Dengan demikian, kajian pustaka memperkuat argumentasi bahwa penelitian tersebut layak dilakukan. Selanjutnya, bentuk kajian pustaka dalam proposal. Dalam proposal penelitian, bagian kajian pustaka biasanya memuat 5 hal. Yang pertama, pendahuluan singkat tentang alasan penggunaan teori tertentu. Maksudnya berisi penjelasan mengapa teori atau penelitian sebelumnya perlu digunakan dan menghubungkan antara topik penelitian dengan penelitian terdahulu. Kemudian yang kedua, teori-teori yang relevan atau landasan teori. Paparan teori relevan dari para ahli yang mendukung penelitian. Misalnya, kalau penelitiannya tentang motivasi belajar, maka paparkan teori motivasi menurut para pakar. Teori ini jadi pegangan untuk menganalisis data nantinya. Kemudian yang ketiga ada penelitian terdahulu atau state of the art. Berisi uraian tentang penelitian yang sudah dilakukan orang lain dengan topik mirip. Dari sini bisa terlihat posisi penelitian, apakah memperkuat, melengkapi, atau berbeda dengan penelitian sebelumnya. Kemudian yang keempat ada kerangka berpikir atau konseptual. Kerangka berpikir disusun dari teori dan penelitian terdahulu tadi dan ditampilkan dalam bentuk uraian naratif atau bisa juga bagan atau gambar alur. Intinya menjelaskan hubungan antar variabel atau aspek yang akan diteliti. Kemudian yang kelima ada hipotesis, kalau penelitiannya kuantitatif. Setelah ada teori dan kerangka berpikir, peneliti merumuskan dugaan sementara atau hipotesis.
Kalau penelitian kualitatif biasanya cukup sampai kerangka berpikir tanpa hipotesis. Jadi, bentuk kajian pustaka atau landasan teori dalam proposal penelitian mengkaji penelitian terdahulu, menyusun kerangka berpikir, dan merumuskan hipotesis pada penelitian kuantitatif. Berikut itu cara mengkaji bahan pustaka, di mana mengkaji bahan pustaka dapat dilakukan dengan memilih topik spesifik, mencari literatur mutakhir, dan mempelajari metode serta hasil penelitian terdahulu. Peneliti juga harus kritis dengan membandingkan, mengkritisi, serta menghubungkan literatur yang digunakan. Menurut Margono, ada beberapa patokan seperti 1. Mempelajari hasil apa yang telah atau pernah didapat oleh orang lain dalam bidang penelitian yang bersangkutan. 2. Mempelajari metode penelitian yang telah digunakan, termasuk metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, sumber data, satuan-satuan ukuran, dan kriteria-kriteria. 3. Mengumpulkan data dari sumber lain ada yang berkaitan dengan proyek penelitian yang akan dikerjakan. Yang keempat, mempelajari fakta-fakta deskriptif dan historis yang ada dan merupakan latar belakang dari problema yang akan datang. Kelima, mempelajari analisis deduktif dari problema yang telah dikerjakan oleh orang lain. Di sini juga terdapat langkah-langkah langkah-langkah ini merupakan perencanaan di mana peneliti dituntut untuk mengembangkan argumen melalui 2 tahapan. Yang pertama itu adanya tahapan argumen temuan, di mana mengembangkan temuan yang memaparkan apa yang peneliti ketahui saat ini terkait bidang penelitian yang diminati. Kedua, argumen dukungan, di mana menganalisis dan mengkritisi pengetahuan yang didapat dari pengembangan argumen temuan guna menjawab masalah penelitian tersebut. Nah, sebagai tambahan, perlu diingat bahwa sumber bacaan yang akan digunakan dalam tinjauan pustaka harus dilakukan secara selektif. Oleh karenanya, ada 2 kriteria yang bisa digunakan untuk memilih sumber bacaan tersebut. Secara garis besar, sumber bacaan itu dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu pertama yaitu sumber acuan umum, di mana berupa buku-buku teks, ensiklopedia, dan sejenisnya. Yang kedua itu sumber acuan khusus seperti kepustakaan yang berbentuk jurnal, buletin, penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Selanjutnya itu menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan variabel penelitian. Kerangka berpikir harus disusun logis, sistematis, dan berdasarkan teori yang relevan. Misalnya, peneliti harus mampu mengidentifikasi variabel bebas atau X dan variabel terikat yaitu Y, bahkan variabel moderator atau intervenir. Kerangka berpikir bisa berbentuk uraian naratif yang menjelaskan hubungan antar variabel atau bagan yang memperjelas alur berpikir peneliti, di mana ada beberapa tips yang dapat membantu menyusun kerangka berpikir dengan tepat, yaitu pertama, menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar argumentasi. Kedua, menganalisa variabel-variabel yang terkait dalam permasalahan. Ketiga, membahasakan sendiri hasil pemahaman dan analisa landasan teori. Yang keempat, dapat menggunakan bahasa asosiatif seperti jika begini, maka begitu. Semakin yang ini begini, maka yang itu semakin begitu. Selanjutnya itu aturan pengutipan. Yang pertama itu adanya body note. Body note adalah pengutipan dan penulisan rujukan dalam badan teks mulai dari makalah, artikel, atau karya ilmiah yang lain. Pada sistematika penulisan badiran ini, ketentuannya antara lain: yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Yang kedua, menulis nama akhir pengarang. Dan yang ketiga, cantumkan tahun terbit, lalu gunakan titik 2 dan nomor halaman dalam kurung. Keempat, menampilkan kutipan baik dengan kutipan langsung maupun kutipan tidak langsung yang sebelumnya sudah dilakukan prafase. Contoh, buka kurung Sugiono, tahun 2008, titik 2, halaman 6, tutup kurung. Yang kedua itu footnote, di mana catatan kaki di bagian bawah halaman untuk menjelaskan sumber. Aturan penulisan diletakkan di bagian bawah halaman, diawali dengan nama superscript yang lebih kecil. Contoh, Sugiono, metode penelitian kombinasi buka kurung Miset Method, tutup kurung, Bandung, titik 2, Alfabeta, tahun 2011,
halaman 11. Yang ketiga yaitu endnote, di mana catatan akhir yang diletakkan di bagian akhir bab atau karya ilmiah. Contohnya, Henry Guntur menulis .2 sebagai suatu keterampilan berbahasa Bandung Angkasa, tahun 2008 halaman 5. Nah, di antara ketiga tersebut adanya kaitan bertujuan memberi pengakuan pada sumber yang digunakan, menjaga kejujuran akademik, dan menghindari plagiarisme. Nah, selanjutnya itu ada penelitian relevan, di mana penelitian relevan adalah penelitian yang terdahulu yang memiliki keterkaitannya dengan topik penelitian yang sedang dilakukan. Fungsinya untuk menunjukkan posisi penelitian baru dalam kaitannya dengan penelitian sebelumnya. Nah, cara penelitian relevan biasanya meliputi nama penulis, tahun, judul penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian serta relevansi dengan penelitian yang dilakukan sekarang. Dengan begitu, terlihat persamaan, perbedaan, dan kontribusi penelitian baru. Nah, contoh penelitian relevan itu sudah dijelaskan juga di PPT kami, yaitu ada pada Wati 2021 dalam kurung meneliti pengaruh media ular tangga terhadap hasil belajar siswa. Hasilnya terjadi peningkatan yang signifikan. Nah, selanjutnya itu ada pengertian hipotesis, di mana hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis disusun berdasarkan teori, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berpikir. Fungsi hipotesis adalah memberi arah penelitian, menentukan instrumen dan serta teknik analisis data. Hipotesis harus rasional, jelas, singkat, padat, dan dapat diuji. Hipotesis hanya diperlukan jika ada dua atau lebih variabel dalam rumusan massa. Nah, hipotesis itu bermacam-macam. Ada hipotesis nihil yang tidak ada hubungannya antara perbedaan antara variabel. Hipotesis deskriptif untuk penelitian yang bersifat deskriptif. Nah, hipotesis alternatif ada hubungannya atau perbedaan antar variabel, dan hipotesis komparatif untuk membandingkan antar kelompok, serta hipotesis riset, gagasan peneliti yang belum diuji, serta yang terakhir ada hipotesis asosiatif untuk melihat hubungan antar variabel. Setelah kelompok kami menjelaskan materi tentang tinjauan pustaka, maka dapat kami simpulkan bahwa kajian pustaka adalah fondasi penelitian yang berfungsi memperkuat teori, memperjelas variabel, serta menyusun kerangka berpikir. Dengan kajian pustaka yang baik, penelitian akan lebih sistematis, kredibel, dan relevan. Aturan pengutipan, penelitian relevan, serta hipotesis juga menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan dalam sebuah karya ilmiah. Baik, sekian penjelasan dari kami mengenai tinjauan pustaka. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.